sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Yuni Mitra Simanullah, NIM 180902036, mahasiswa jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Stambu 2018, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara. Tujuan dari video ini yaitu untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah layanan sosial lansia. Dalam video ini, saya akan membahas topik tentang upaya peningkatan kualitas kesejahteraan lansia. Apakah teman-teman sudah mengetahui apa upaya peningkatan kualitas kesejahteraan lansia itu dan apa tujuannya? Tujuan dari upaya peningkatan kualitas kesejahteraan lansia ini yaitu supaya lansia tetap dapat diberdayakan sehingga berperan dalam kegiatan pembangunan dengan memperhatikan fungsi, kearifan, dan pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia, dan kondisi fisiknya, serta terselenggaranya pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial lanjut usia. Namun, dalam hal ini, upaya peningkatan kualitas kesejahteraan lansia ini memiliki beberapa peran. Dalam topik ini, saya berfokus dalam membahas upaya peningkatan kualitas kesejahteraan sosial yang diperankan oleh keluarga. Untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan lansia, ada peran yang harus hadir. Berikut beberapa peran yang ikut serta dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial lansia, yaitu pertama, peran pemerintah, kedua, peran keluarga, ketiga, peran masyarakat. Ketiga peran ini harus saling bekerja sama dan mengaplikasikan perannya masing-masing supaya dapat mencapai tujuan yaitu meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial lansia. Dari beberapa peran meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial lansia tersebut, saya memfokuskan membahas peran keluarga dalam meningkatkan kesejahteraan lansia. Peran keluarga sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kesejahteraan lansia karena keluarga merupakan orang terdekat lansia dan juga teman hidup lansia. Peran keluarga dalam meningkatkan kesejahteraan lansia. Dalam membahas peran keluarga dalam meningkatkan kesejahteraan lansia ini, kita perlu mengetahui apa itu lansia dan apa itu peran keluarga. Lansia merupakan periode di mana organisme telah mencapai kemasakan dalam ukuran fungsi dan juga telah menunjukkan kemunduran sejalan dengan waktu. Oleh karena itu, lansia merupakan anggota keluarga yang mendapatkan hak perawatan oleh anggota keluarga lainnya, termasuk dari anak-anaknya maupun cucu-cucunya. Untuk itu, dibutuhkan peran dari keluarga. Peran keluarga merupakan support system utama bagi lansia dalam mempertahankan kesehatan serta kesejahteraannya. Ada beberapa peranan keluarga, antara lain menjaga atau merawat lansia, mempertahankan dan meningkatkan status mental, mengantisipasi perubahan status sosial eksternal, serta memberikan motivasi dan memfasilitasi kebutuhan spiritual bagi lansia. Menurut Friedman, peran keluarga dikategorikan menjadi dua, yaitu peran formal keluarga dan peran informal keluarga. Peran formal adalah serangkaian perilaku yang diharapkan dan bersifat homogen atau eksplisit atau bisa dikatakan peran yang nampak jelas. Contohnya, peran sebagai suami, istri, dan anak. Sedangkan peran informal adalah peran yang bersifat implisit yang biasanya tidak tampak jelas ke permukaan dan dimainkan hanya untuk memenuhi kebutuhan emosional, individual, dan juga untuk menjaga keseimbangan dalam keluarga. Dalam topik ini, saya memfokuskan membahas tentang peran informal keluarga, di mana menurut Putra et al. Ada 3 peran informal keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan sosial lanjut usia, yaitu pertama, peran keluarga sebagai edukator.
Keluarga diharapkan dapat memberikan informasi tentang kesehatan pada lansia, sehingga lansia dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan. Kedua, peran keluarga sebagai motivator. Keluarga memberikan dukungan kepada lansia untuk dapat menjalankan sisa hidupnya dengan baik. Hal ini juga berfungsi sebagai preventif pada anggota keluarga yang mengalami gangguan atau sakit. Ketiga, peran keluarga sebagai fasilitator. Keluarga mampu membimbing, membantu, dan mengalokasikan sumber-sumber untuk memenuhi kebutuhan lansia. Upaya ini juga dapat berfungsi sebagai rehabilitatif maupun kuratif. Setelah membahas peran keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan sosial lansia berdasarkan kategori, berikut ini kita membahas peran keluarga dalam pemenuhan kebutuhan lansia. Lanjut usia atau lansia memiliki beberapa kebutuhan, yaitu kebutuhan biologis dan fisik, kebutuhan psikososial, dan kebutuhan spiritual. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dibutuhkan peran atau bantuan dari keluarga. Karena keluarga merupakan orang terdekat dari lansia, dan juga keluarga merupakan teman hidup yang bisa membantu dan mensupport lansia. Berikut peran keluarga sesuai dengan kebutuhan lansia. Pertama, peran keluarga dalam memenuhi kebutuhan biologis dan fisik lansia antara lain, menyediakan makanan sehat bagi lanjut usia, memperhatikan kesehatannya dengan mengantarnya ke puskesmas atau rumah sakit jika lansia mengalami gangguan kesehatan, menyediakan pakaian yang pantas dan bersih, menemani ke kamar mandi jika lansia sudah tidak mampu pergi ke kamar mandi sendiri, menempatkan lansia di ruang atau kamar yang layak, tidak ditempatkan di belakang, memperhatikan kedekatan hubungan antara suami istri jika pasangan masih ada, serta memberikan kesempatan untuk berolahraga yang tidak membahayakan bagi lansia. Kedua, peran keluarga dalam memenuhi kebutuhan psikososial lansia antara lain, memberikan kasih sayang dan rasa aman dengan sungguh-sungguh, memberikan rasa penghargaan terhadap lansia walau ia sudah tidak memiliki kekuatan secara biologis atau fisik, dengan membiarkan ia melakukan sesuatu yang ia dapat lakukan, seperti menyapu, membuat minum sendiri, dan lain sebagainya. Menjadi pendengar yang baik bagi lanjut usia jika ia sedang bicara dan bercerita. Bercerita hal-hal yang positif agar lanjut usia merasa menjadi bagian dari hidupnya. Minta pendapatnya jika keluarga membuat suatu keputusan, walaupun hanya sekedar bertanya. Memberi kesempatan kepada lansia untuk melakukan apapun yang ia dapat lakukan, asalkan tidak membahayakan, agar ia merasa bahwa hidupnya masih berguna bagi orang lain. Mendekatkan anak-anak kepada lansia sebagai rasa penghargaan dan kasih sayang terhadap orang tua yang melahirkan kita. Memberi kesempatan agar dapat berinteraksi dengan tetangga yang sama-sama lansia, serta memberi kesempatan untuk kegiatan sosial lainnya bersama-sama tetangga atau teman-teman lainnya. Tiga, peran keluarga dalam memenuhi kebutuhan spiritual lansia, antara lain, memberi kesempatan untuk melakukan ibadah di masjid, gereja, kuil, dan lain-lainnya. Menemani lanjut usia yang ingin ke masjid, ke gereja, atau ke tempat ibadahnya. Memberi kesempatan agar lanjut usia dapat meningkatkan keimanan dengan mengikuti pengajian atau kegiatan rohani. Mau mengantar jika ingin berkunjung ke tempat temannya yang sama lanjut usia, apalagi jika menjenguk yang sakit. Serta memberi kegiatan yang merangsang memori atau daya ingatnya seperti membaca, mengisi teka-teki silang, dan lain sebagainya.
Setelah kita membahas peran keluarga dalam meningkatkan kesejahteraan sosial lansia, di sini kita membahas dukungan dari keluarga. Untuk mencapai peran keluarga dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, dibutuhkan dukungan dari keluarga. Dukungan keluarga merupakan sikap, tindakan, dan penerimaan keluarga terhadap anggotanya. Anggota keluarga dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam lingkungan keluarga. Di sini ada beberapa dukungan yang dapat diberikan keluarga terhadap lansia. Pertama, dukungan emosional. Dukungan emosional melibatkan ekspresi empati, perhatian, pemberian semangat, kehangatan pribadi, cinta atau bantuan emosional terhadap lansia. Kedua, dukungan penghargaan. Dalam dukungan penghargaan ini, keluarga memberikan ekspresi penghargaan yang positif, melibatkan pernyataan yang setuju kepada lansia terhadap pencapaian atau sesuatu tindakan yang positif yang dilakukan lansia. Ketiga, dukungan informasi. Dukungan informasi diberikan oleh keluarga dalam bentuk nasihat, saran, dan diskusi bagaimana cara mengatasi masalah yang ada yang dialami oleh lansia. Keempat, dukungan instrumental. Dukungan yang diberikan keluarga secara langsung yang meliputi bantuan material seperti memberi tempat tinggal, memberi uang, dan bantuan terhadap lansia. Dan yang terakhir yaitu adalah dukungan kelompok. Dukungan sosial yang dapat memberikan dukungan kepada lansia dalam usaha untuk mengurangi tekanan dan yang dirasakannya. Dukungan keluarga ditujukan bagi lanjut usia merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, baik material maupun spiritual, yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir dan batin yang mungkin bagi setiap lanjut usia untuk mengadakan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila. Dengan adanya pemahaman dan dilakukannya dukungan keluarga, hal ini sejalan dengan diterapkannya peran keluarga dalam meningkatkan kesejahteraan sosial lansia. Dukungan keluarga merupakan dukungan emosional, penghargaan, informasi, instrumental, dan kelompok, membantu keluarga dalam melakukan perannya sebagai edukator, motivator, dan fasilitator, serta mengaplikasikan peran keluarga dalam memenuhi kebutuhan lanjut usia, mulai dari kebutuhan biologis dan fisik, kebutuhan psikososial, dan kebutuhan spiritual. Dengan tercapainya dan terlaksananya dukungan dan peran tersebut, maka lansia dapat hidup sejahtera dan di sisa hidupnya, dan hak-hak yang dibutuhkan bisa dapat tercapai. Setelah kita membahas peran keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan sosial lansia, dan juga setelah kita membahas tentang dukungan keluarga untuk mencapai peran keluarga tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan sosial lansia, kita dalam hal ini perlu menekankan lagi dan kembali mengingatkan bahwa keluarga merupakan support system utama bagi lansia dalam mempertahankan kesehatan, kesejahteraan, serta hidupnya. Maka, oleh sebab itu, jadikanlah keluarga sebagai tempat rasa aman dan mulia bagi lansia dengan memperhatikan peran setiap keluarga dan memperhatikan kebutuhan dan hak dari setiap lansia. Terima kasih.